Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 6 ayat 12b sampai ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah,
dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menempatkan Allah pada pusat hidup dan taat pada kehendak-Nya. Di sebuah paroki di pedalaman Kalimantan Utara, Keuskupan Tanjung Selor, pada waktu lalu ada koster seorang ibu tua yang dengan setia setiap hari menata altar dengan penuh cinta, membersihkan ruang doa, mengatur bunga, menyiapkan lilin, dan memastikan semuanya pantas bagi Tuhan. Banyak orang tidak tahu namanya, tetapi mereka merasakan kehadiran Allah melalui kesederhanaan tugas yang dilakukannya. Ia pernah berkata, "Kalau hati kita gembira karena Tuhan, maka semua yang kita lakukan menjadi persembahan baginya." Kata-kata sederhana itu mengingatkan kita bahwa relasi dengan Allah tidak diukur dari banyaknya kata, tetapi dari ketaatan dan kesetiaan hati. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama, Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem dan menempatkannya di tengah umat. Daud menari penuh sukacita di hadapan Tuhan, lalu mempersembahkan korban, memberkati umat, dan membagikan roti kepada semua orang. Tindakan Daud melambangkan bahwa Allah harus ditempatkan di pusat kehidupan bangsa dan bahwa kehadirannya menimbulkan sukacita serta berbagi berkat. Tabut adalah lambang kehadiran Allah di tengah umat. Kerajaan, ibadah, dan persaudaraan menyatu dalam satu tindakan syukur. Sementara itu, Injil hari ini menampilkan Yesus yang menegaskan bahwa keluarga sejatinya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Yesus tidak menolak keluarganya, tetapi memperluas makna keluarga secara rohani. Siapapun yang membuka hati bagi firman Tuhan dan hidup menurutnya adalah ibu dan saudaranya. Kedua bacaan ini menegaskan bahwa kehadiran Allah membangun sebuah persekutuan baru, bukan berdasarkan darah, tetapi ketaatan dan iman. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kedua bacaan hari ini menuntun kita pada satu pesan inti, yakni menempatkan Allah pada pusat hidup dan taat pada kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk meneladani Daud yang bersukacita karena kehadiran Tuhan, serta meneladani murid-murid Yesus yang mendengarkan dan menjalankan firman. Kita juga diajak menjadi bagian dari keluarga Yesus dengan melakukan kehendak Bapa, yaitu mengampuni, melayani, dan bersikap setia dalam hal-hal kecil. Dalam keluarga, komunitas, dan paroki, kita dipanggil membangun suasana yang menghadirkan Tuhan. Suasana hormat, sukacita, dan persaudaraan. Dengan demikian,
hidup kita menjadi rumah yang layak bagi Allah, dan kita menjadi saudara-saudari Kristus yang sejati. Ketika hidup kita menjadi persembahan, kita pun menjadi bagian dari keluarga Allah yang penuh kasih dan sukacita. Semoga hati kita selalu menjadi tabut yang hidup bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.